Puyang ini kalau di daerah lain saya hanya satu kan, pengumuman di Sumatera Selatan, istilah Puyang Laya. Yang lainnya hanya nama daerah, ya, nama-nama orang gitu kan. Jadi Laya itu bukan berupa nama Puyang, tapi yang nama Puyang hanya di Sumatera Selatan ya, sementara ini ya. Nah, di Sumatera Selatan itu terhubung dengan keturunannya orang-orang Naga gitu. Nah, itu kan Sungai Ogan itu di mana ada saung naganya. Saung naga itu rumah naganya itu 40 kilometer gitu. Jadi kalau di wilayah lain itu hanya berupa mitologi naga, gelarnya naga, termasuk di Kalimantan ya. Saya juga baru baca ya, kalau rumah-rumah Padang itu nggak ada sebenarnya naga, naga dan matahari nggak ketemu. Nah ternyata di apa namanya itu Danau Sihanok, Sihanok apa itu? Lupa saya tadi baca itu juga dengan konsep naga gitu. Jadi artinya Danau Singkarak, Danau Singkarak ya. Singkarak dan Singkarak Nah, ya. ya Singkarak apa di mana sih yang konsep naga juga. Ternyata yang sebagai Raja Samudra itu identik dengan naga gitu kan. Raja Samudranya. Kalau dia langit ya konsep dengan matahari. Makanya Yang tadi lambang topi-topi Melayu itu kan pasti matahari semua itu di pecinya yang apa namanya itu ya. Lupa saya. tanjak, Eh, tanjak. Tanja ya di tanjaknya itu kan matahari semua. Jika tidak ada tambang matahari itu mungkin orang biasa, mungkin begitu bedanya. Saung Tahu. naga, rumah naga, sangkar naga. Jadi ada aliran air ya. Aliran air itu yang konon katanya itu memang sangkar naga namanya kampung saung naga itu. Nah, kalau ada apa namanya dihanyutkan dari hulu kelapa satu gandeng gitu, nanti kita temukan di hilir. Berapa hari kemudian tuh bisa ketemu di hilir gitu. Tapi belum ada yang berani masuk kan, Dino, dalam itu. Itu perlu mental itu kan, berani masuk ke dalam itu gitu kan. Tapi mitologi itu sampai sekarang, bahkan di hulu hulu sungai yang Saung Naga tadi sekarang dibangun masjid karena memang ada mitologinya, ada permintaan apalah gitu, gitu. Kira-kira mitologinya. Memang ada Bang. Jadi memang ada suku Saung Naga Sumatera Selatan itu memang ada saung naganya yang 40 kilometer dan juga peradaban naga-naga itu memang sangat kental gitu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada teman-teman kru Back History dari seluruh Indonesia yang ada di sini dari seluruh wilayah Nusantara. Rahayu, 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 selamat bergabung semuanya. Partisipan yang hadir baik dari Zoom ini maupun yang nanti akan eh, menyaksikan di YouTube-nya Throwback History. Dan malam hari ini Throwback History sudah kehadiran tamu ya, eh, Bapak Dokter ini kandidat ya, Pak Hashim SSHMA, yang tadinya rencananya ini akan dimoderatori oleh Mbak Eva ya,
calon dokter juga ini, SPD MHum, yang kebetulan beliau malam ini berhalangan hadir, tapi akan bergabung sebentar lagi bersama kita di Throwback History ini, tapi masih di dalam perjalanannya. Semoga saja bisa bergabung. Dan Pak Sultan Adil sendiri saat ini sedang mengikuti kegiatan di Hotel Borobudur, Jakarta. Jadi untuk itu kami selaku Throwback History menggandeng peneliti, ya, kami berkolaborasi di Throwback History ini dengan teman-teman peneliti sejarah lokal dan asli dari Sumatera, seperti yang dikatakan oleh profesor senior, ya, guru besar di UGM itu Romo Manu, yang beberapa waktu acara Zoom sebelumnya kami berdiskusi bahwa kita perlu mengangkat penelitian tentang banyak aspek di Nusantara ini dari sisi local wisdom ataupun kearifan lokal juga. Nah, untuk itulah Throwback History berusaha untuk mencari alternatif penelitian melalui peneliti asli atau natif yang ada di seluruh daerah. Dan mungkin nanti secara lengkapnya akan disampaikan oleh Kamu kan nggak punya rumah. pemateri kita yang sudah bergabung di sini. Selamat malam Pak Asim. Selamat malam. Ya, gimana Bang John kabarnya? dulu itu. Baik-baik. Bang John dulu yang Baik. disapa. Iya, ini juga ada Pak John ya, Pak John Suryadi ya, di Ya, selamat Palembang. malam. Selamat malam Pak John. Ya, selamat malam. Ya, silakan ini kita persilakan waktu dan tempat untuk teman-teman yang sudah bergabung juga. Kita simak sajiannya. Silakan Pak John. Ya, baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bang. Salam sejahtera bagi kita semua, bagi saudara-saudara yang menganut percaya dan keyakinan lain. Alhamdulillah, pada malam hari ini kami diberi satu tantangan sebenarnya untuk menggali konsep kala sebagai titik peradaban Melayu di Nusantara. Nah, di sini konsep kala ini sebenarnya selama hampir seminggu ini kami merenungi kata-kata kala ini dalam berbagai konsep sesungguhnya ada. Baik itu dalam konsep Islam maupun konsep kearifan lokal kita di Nusantara itu yaitu bahasa Sanskerta, bahasa Jawa Kuno, dan yang diserap dalam bahasa Indonesia atau bahasa Melayu, yaitu menjadi tema waktu. Nah, ini kami mohon maaf, ini kami sebenarnya kesulitan menghubungkan antara konsep kala itu sebagai titik awal peradaban Melayu dalam konsep Islam. Ya, karena kata-kata kala ini dalam konsep Islam itu termaktub dalam Al-Quran. Nah, pemahaman Al-Quran ini kami kaji khususkan ke konsep Islam, mohon maaf sesungguhnya ya, mohon maaf Islam, karena untuk melihat sudut pandang Melayu yang mayoritas di Nusantara itu beragama Islam, tapi sesungguhnya tidak terlepas dari pengaruh kebudayaan lain. Di dalam konsep kala ini, itu sesungguhnya ada dua konsep yang harus dipahami. Konsep kala ini bisa jadi dia dalam pembahasan penelitiannya itu secara tekstual, ya, kemudian secara narasi. Jadi kalau dilihat di sini, ini ada tiga konsep. Yang di atas ini tiga konsep. Bisa dilihat ya Pak?
konsep kala dalam Islam sebagai perintah larangan jangan sekali-sekali. Kemudian konsep kala dalam bahasa Sanskerta bermakna waktu, hitam atau kemusnahan. Kemudian konsep kala dalam bahasa Jawa kuna yang juga bermakna waktu yang diserap dalam bahasa Melayu atau Indonesia menjadi juga makna waktu. Yang tiga ini. Nah, kami mengkajinya dalam proses tiga agama yang memiliki kesamaan konsep tentang penciptaan manusia di muka bumi ini, yaitu Adam dan Hawa. Tiga agama yang sama memiliki konsepnya ini seperti agama Islam, Yahudi, dan Nasrani. Semuanya sebagai agama yang memiliki kitab suci yang semuanya diklaim adalah wahyu. Kemudian pemahamannya tentang konsep Adam itu sebagai manusia yang pertama itu memiliki kesamaan dan disebut sebagai agama samawi, sering disebutkan sebagai agama yang dari langit, karena wahyu, penciptaan wahyu, turunnya wahyu. Ini konsepnya untuk biar mudah agar nanti mudah tidak kemana-mana pembahasannya. Dan tadi disampaikan oleh Kak Hasim itu selama jangka waktu kurang waktu 20 menit. Saya akan coba slide kalau bisa. Oke. Ya. Kelihatan nggak, Pak? Kelihatan. Oke, kelihatan. Ya. Di full screen aja, Bang. Pak Jan. Oke. Oke, ntar. Kelihatan, Pak. Oke. Nah, ini kala peradaban Melayu, merentang jejak awal peradaban Melayu di Nusantara. Sebenarnya ini jujur saja tema yang sangat sulit bagi kami, karena basic kami itu sebagai guru agama akidah akhlak. Seharusnya yang lebih tepat ini adalah guru di bidang sejarah kebudayaan Islam, atau sejarah peradaban Islam, untuk membahas masalah ini. Tetapi ada beberapa hal dalam pelajaran akidah itu yang menyangkut masalah konsep tauhid, yaitu rukun iman tentang kenabian. Jadi rukun iman percaya pada Nabi sebagai utusan Allah. Dan ini menjadi tantangan bagi kami bagaimana menemukan konsep kala itu sehingga menjadi titik awal dari peradaban Melayu Nusantara. Ini abstraksinya yang kami buat. Silakan dibaca bahwa kehadiran manusia di muka bumi sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala memiliki tugas yang sebagai hamba yang mengabdi beribadah kepada Allah dengan peran sebagai khalifah pengganti. Konsep khalifah ini pengganti, penguasa dari penguasa bumi, yang dari mengganti bangsa jin yang sebelumnya menghuni bumi. Ini sesuai dengan firman Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 30 dan surah Al-Jurid ayat 56. Kemudian para manusia berkembang menciptakan kebudayaan serta memunculkan peradaban sejarah merupakan pertanda waktu. Nah, kemunculan manusia itu yang memunculkan peradaban dan sejarah merupakan pertanda waktu yang terekam dalam jejak sejarah. Jejak pertanda waktu inilah yang menarik dikaji dalam konsep kala sebagai satu suku kata pada bahasa Indonesia yang memiliki beragam makna yang nanti dibahas dalam sudut pandang bahasa, agama, dan konsep kearifan lokal Nusantara. Adapun tujuan pembahasan tentang konsep kala sebagai tanda waktu jejak peradaban manusia secara umum akan menjadi titik langkah pembahasan selanjutnya tentang peradaban manusia dalam berbagai bangsa, khususnya peradaban bangsa Melayu. Nanti mungkin Bang Hasim yang akan menjelaskannya tentang konsep laya. Mungkin konsep kala ini merupakan kajian normatif
Nah, jadi kajian secara normatif, jadi bukan kajian historis ya, secara lebih umum, lebih normatif dari dengan penggunaan pendekatan bahasa, agama, khususnya itu bidang tasawuf, dan menyentuh pendekatan antropologi, karena manusia itu pasti tentang tidak lepas dari antropologi. Kemudian penelitian yang digunakan adalah metode penelitian ilmiah kualitatif dengan jenis library research, penelitian perpustakaan, atau penelitian perpustakaan sebagai sumber data primer, mengumpulkan data primer dari naskah buku dan berbagai artikel dari situs yang berkaitan dengan sumber data sekunder. Kemudian pengolahan data dengan pendekatan nalar deduktif, di mana konsep secara umum akan diuraikan berbagai secara khusus. Nah, jadi secara umumnya kala nanti kan kita bahas di tiga-tiganya tadi. Untuk memudahkan pembahasan, maka tema urainya dibagi menjadi 3 bagian dalam bab, yaitu pendahuluan, pembahasan, penutup, dan kesimpulan sebagai konsep kala secara bahasa umum, berarti waktu, sedangkan dikaitkan dengan agama, kata perintah, larangan, yang urut hubungannya dengan perintah, larangan Allah Subhanahu wa taala kepada Adam dan Hawa untuk menjauhi dan tidak memakan buah budi, namun terlanggar sehingga keduanya keluar dari jannah karena bujukan dan tipu daya iblis yang menumpang pada hewan ular. Keluar dan turunnya Adam ke bumi menimbulkan peradaban yang selama ini kosong ya. Dan sejarah perhitungan waktu digunakan dan diciptakan oleh manusia. Kalau selama ini bumi kosong, itu tidak ada peradaban, tidak ada waktu, timeline waktu sejarah. Salah satu bentuk sejarah dan rentang waktu pada Indonesia adanya peradaban bangsa Melayu di Nusantara. Jadi peradaban ini banyak sekali. Nah, salah satu diantaranya adalah Melayu di Nusantara sebagai kelanjutan dan penyebaran manusia dan kebudayaan dari masa lampau di bumi Nusantara. Ini atraksi yang saya buat dalam proses pembuatan makalah ini. Nah, pengertian kala. Jadi sebelumnya kajian ini ada 2. Kajian yang secara literasi, jadi sumbernya itu benar-benar ada referensi dalam buku. Dalam buku, baik kitab, maupun jurnal, maupun buku-buku yang ditulis oleh para ulama, tokoh, atau ilmuwan. Yang dicetak, diedarkan, bisa dibaca, kita bersama-sama. Nah, sedangkan pengertian kala ini ada 2 juga dalam konteks tasawuf, yang lebih cenderung pada empiris, itu pengalaman pribadi kami ketika mempelajari tentang konsep tauhid. Di dalam konsep tauhid ini, itu nanti akan menemukan erat kaitannya dengan proses penciptaan alam semesta, ke kosmologi, dan proses penciptaan manusia. Ya. Jadi begini Pak, pengalaman kami dulu waktu di MAN, kelas sekitar umur 16 tahun, jadi saya melihat bahwa bangsa kita ini, nenek moyang kita dulu, orang-orang tua kita dulu itu, dalam belajar memahami agama, ada dalam bidang tasawuf, itu berkembang di tradisi pengajarannya secara tradisional, di surau-surau, di langgar, di pengajian cawisan, misalnya itu kan. Nah, pengajian-pengajian ini dihadiri oleh masyarakat umum, kemudian diajarkan oleh tokoh agama, entah itu muadzin, entah itu penghulu, entah itu ustadz guru agama, yang karena waktu itu, jadi masih masa lampau dulu, kesederhanaan dalam belajar itu terbatas dari segi media pembelajaran, sumber belajar, buku, kemudian media tulis, pena, kertas. Maka yang berkembang itu adalah tradisi lisan. Nah, konsep tasawuf, pelajaran-pelajaran tasawuf itu berkembang secara tradisi lisan, diturunkan dari guru ke murid. Ya, jadi guru ke murid. Dan ini mengakibatkan ilmu tasawuf dan pemahamannya yang berkembang itu tidak secara literasi dalam bentuk tulisan, tetapi dalam bentuk narasi.
Jadi bersanad antara guru dan murid, pada mentor, kepada dari tutor, dari mentor, dari ustadz, muadzin, entah ketib, entah penghulu dalam pengajian di musola, surau, langgar, atau di perumahan yang ada pengajian-pengajian khusus. Nah, ini ada kelemahannya. Kelemahannya ini ya mungkin secara akademik itu tidak bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Karena mau ditunjukkan mana sumbernya seperti itu. Itu paling ngomong, oh dari guru aku ngomong seperti itu, dari guru saya bicara seperti itu. Jadi tradisi lisan ini yang disampaikan turun temurun karena keterbatasan dari lingkungan belajar itu mungkin dari media, sumber belajar, sarana prasarananya yang terbatas. Pada masa mungkin kita di atas 60 tahunan. Pengalaman saya melihat kakek saya dulu, itu saya pernah sempat diskusi masalah konsep tasawuf. Beliau tahu, saya belajar, tanya sama nenek kakek saya itu, ini belajar di mana? Kayak seperti ini. Ya itu, pengajian dari Ganggar. Mungkin ada pengajian habis dari yasinan atau tahlilan seperti itu, maka akan diselipkan oleh guru agama atau agama di masyarakat tersebut itu menyampaikan tentang kajian-kajian tasawuf. Sehingga berkembang juga konsep tarekat. Ya, tarekat yang berkembang di masyarakat. Biasanya tasawuf itu dilakukan dengan tarekat. Jadi beberapa tradisi tarekat itu juga itu mengandung unsur tasawuf dan tarekat itulah bagian dari tasawuf. Gitu. Sebentar Pak John, mungkin Ya, di share screen-nya digeser untuk tampil ke publik. apa? Tampilan share screen-nya Pak, karena masih di halaman utama ini. Oh, ini sudah ya, oke. Iya, digeser Sudah. setiap penjelasannya Pak, biar Nah kelihatan ini sama. sudah nih Pak. Masih halaman utama itu Pak. Ini atrasi. Iya, ini yang tampil masih di Kala Peradaban Melayu ini, Oh, bentar. di Izin slide-nya. Pak, bisa klik slideshow aja. Slideshow aja yang paling bawah kanan itu ada slideshow-nya. Bentar. Ini bisa? Belum, masih tampil yang halaman pertama itu Pak. Ini sudah selesai loh ini. Apa jaringannya nggak ini kali Pak ya? Jaringannya nggak stabil kali ya? Kalau lagi nggak stabil ini berarti. Bisa ya Bu Pak? Bisa nih? Itu udah tampil itu. Ah, Yang abstrak. oke. 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 Nah ini Oke, sudah lanjut. kelihatan? Oke, pengertian Ya Kala. baik. Nah ini pengertian kala. Saya lanjutkan. Yang kemudian kedua, jadi nanti jangan, saya bukan menggurui ya Bapak Ibu, abang kakak semuanya, bukan menggurui, tetapi saya membagikan empiri pengalaman saya. Jadi sekedar sharing pendapat saya bahwa ada beberapa hal pemahaman keilmuan itu yang tidak ditemukan dalam tradisi keilmiahan seperti itu. Mungkin di perguruan tinggi segala macam itu. Banyak ilmu-ilmu pemahaman yang berkembang di tengah masyarakat kita itu dengan menggunakan tradisi lisan. Narasi-narasi lisan yang digunakan, bukan tradisi literasi seperti itu. Jadi kalau seandainya ditanya dari mana sumbernya, pasti jawabannya sanad dari guru saya seperti ini, penyampaian guru saya pemahaman seperti ini. Jadi itu kemajemukan seperti itu mohon dipahami seperti itu. Jadi kita hanya berbagi pengalaman seperti itu. Nah, kami usahakan ini juga ada beberapa hal yang harus dicari di dalam literasi seperti itu dari penelitian ilmiah. Baik, ini secara uh, halo, anu ya? Enggak, lanjut. Lanjut Pak. Ngelek ini sinyalnya ya? Sinyal di situ mungkin ya. Ini tampilannya sekarang simpulan pengertian.
Ya, pengertian kala ya Pak ya. Jadi begini, Ya, pengertian. kembali secara etimologi secara bahasa, kita kembali ke referensi tulisan. Di dalam Al-Quran itu pengertian kala itu disebutkan eh, sebanyak 3 kali pengulangan pengertian kala di dalam Al-Quran itu, di dalam berbagai surat dan berbagai ayat. Kemudian secara etimologi konsep kala ini itu dalam kamus bahasa Indonesia itu berarti waktu, kala atau waktu. Ini di Kamus Besar Bahasa Indonesia terbitan tahun 2004 halaman 606. Kemudian yang ketiga, nah ini agak berat sebenarnya karena ini bukan wewenang kami, bukan ranah kami untuk menyampaikan seperti ini. Cuman harus dijelaskan juga bahwa sesungguhnya kata konsep kala itu dalam Sanskerta itu berarti waktu, kala atau kalam atau waktu. Kemudian juga berarti kematian sebagai personifikasi waktu. Kemudian kala juga berarti dipersonifikasi sebagai dewa kematian. Dan ini sering digunakan istilah ini sesuai dengan penempatan kata yang selanjutnya. Ya, jadi mohon maaf mungkin nanti rekan-rekan yang menguasai bidang bahasa Sanskerta atau Jawa kuno mungkin bisa menjelaskan secara berbagi pemahamannya. Kemudian simpulan dari pengertian kala secara konteks etimologi, pada konsep Sanskerta dan bahasa Jawa kuno, kata memiliki penempatan makna sesuai dengan kondisinya, namun secara umum bermakna waktu, tetap bermakna waktu. Kemudian kondisi khusus, misal pada menunjukkan kata personal atau pelaku dan atau juga menunjukkan warna seperti Batara Kala seperti itu. Ya, tokoh Batara Kala seperti itu menunjukkan personal atau pelaku. Sedangkan dalam Al-Quran yang berakal dari bahasa Arab justru menjadi menunjukkan keadaan seperti letih itu dalam kamus bahasa Arab atau penat, kala. Apabila ditambah tasdid dari huruf alifnya, maka dia akan bentuk perintah larangannya itu jangan sekali-sekali. Jadi kata kala itu ada kata-katanya kala tanpa tasdid. Nah, kalau dia memakai tasdid di huruf lam alifnya itu, maka dia bermakna perintah larangan atau jangan sekali-sekali. Nah, dari 3 pengertian etimologi dalam asal 3 bahasa dapat dipahami bahwa secara umum dan lazim digunakan dipahami bahwa kala itu menunjukkan waktu, pertama konsep waktu. Di kala itu sama dengan waktu. Kemudian dalam bahasa Arab itu menunjukkan perintah jangan sekali-sekali. Ya, ini bahasa ontologi tentang keberadaan manusia, yaitu tanda waktu keberadaan Adam di bumi yang terkait dengan peristiwa tertentu yang akan dibahas. Ya. Nah, konsep penciptaan alam semesta ini saya sampaikan secara narasi. Jadi karena konsep tasawuf ini, pemahaman tasawuf ini itu tidak tertulis. Tidak tertulis. Makanya ada istilah konsep syariat, tarekat, hakikat, marifat. Ya. Ini tradisi di dalam dunia tasawuf seperti itu. Walaupun ada kajian-kajian penelitian tentang tasawuf seperti itu. Tetapi pemahaman tasawuf, pelaku-pelakunya itu akan lebih banyak cenderung kepada tradisi lisan seperti itu. Jadi yang penting itu adalah apa yang disampaikan guru dipahami, ya. Jadi pemahamannya secara syariat, tarekat, hakikat, marifat. Ini mungkin familiar dalam dunia tasawuf. Karena tasawuf itu ada 3 bagian, ya. Jadi ada tasawuf secara akhlaki, ada tasawuf secara amali, ada tasawuf secara falsafi. Nah, dalam konsep penciptaan manusia, ini yang berkembang dalam tradisi Islam itu adalah konsep Nur Muhammad dari Ibnu Arabi. Kalau dicari dalilnya, itu tidak akan ketemu yang sahih seperti itu. Jadi ini adalah kajian konsep tasawuf secara falsafi, hasil buah pemikiran dari Ibnu Arabi. Ya, jadi merupakan ajaran pemahaman yang dikonsep oleh Ibnu Arabi. Kalau lebih jelas itu nanti
Eh, Makan waktu lama seperti ini. Kami dulu waktu belajar seperti ini sampai malam-malam, sampai jam 12 malam baru selesai kajian seperti ini. Dan ini, mohon maaf, kami yang pernah menjalani seperti ini. Kajian ini kalau disampaikan keluar, ya, kajian yang disampaikan keluar, itu akan menimbulkan perdebatan. Karena pasti yang ditanyakan, di mana dalilnya seperti itu. Terkadang, kalau kita temukan konsep yang disampaikan di dalam dunia filsafat itu kadang bertentangan dengan konsep syariat atau konsep dalil-dalil sunnah di dalam Quran dan hadis seperti itu. Maka konsep ini, tasawuf ini lebih cenderung pada pemahaman yang disampaikan dari lisan. Jadi minta maaf saya tidak bisa tampilkan konsepnya ditulis seperti itu. Kemudian, nah, konsep penciptaan Al-Quran menurut Al-Quran dan hadis ini lebih ilmiah. Jadi konsep penciptaan manusia, alam semesta, kosmologi dan alam semesta ini, manusia, alam malaikat, itu semuanya ditulis oleh ulama-ulama dalam bentuk karya tulisan. Ya, seperti tafsir Ibnu Katsir. Ini jelas karena beliau ya sebagai ulama mufasir, ulama yang memiliki kapabilitas sebagai seorang yang menafsirkan Quran, itu menggunakan dalil-dalil tertulis, referensi sumber tertulis dari Quran dan hadis seperti itu. Maka saya sarankan dalam untuk memahami ini, itu yang paling mudah adalah menggunakan tafsir Ibnu Katsir. Karena saya meneliti, saya lihat, baca, Ibnu Katsir ini paling mudah untuk dibaca. Apalagi ditambah dengan karya beliau seperti Al-Bidayah wan Nihayah seperti itu. Karena beliau juga termasuk ulama sejarah dalam Islam. Nah, saya jelaskan secara ringkas, ketika membahas masalah Adam dalam Quran yang ditafsir oleh ulama Ibnu Katsir, maka akan banyak ditemukan perbedaan tafsir mengenai cerita Nabi Yusuf. Kenapa? Cerita Adam yang disebutkan dalam Quran itu bersifat mujmal, umum. Dia terpisah-pisah, tidak dalam satu surat seperti cerita Nabi Yusuf. Ya, kalau cerita Nabi Yusuf itu secara runtut dalam satu surat. Nah, sedangkan Nabi Adam itu dia dipaparkan tidak pada satu tempat, tapi dalam berbagai ayat. Nah, ini kita lihat kajian antara Adam oleh ulama mufasir itu benar-benar konteksnya adalah tekstual. Sedangkan dalam konteks penciptaan Adam menurut tasawuf itu lebih cenderung pada konsep filsafat. Ya, kontekstual, bukan tidak hanya sekedar tekstual seperti itu. Kemudian kita lihat dalam kisah Nabi Adam ini terdiri dari 8 surat dan terletak pada 70 ayat. Ini sumbernya jelas dalam kitab Mu'jam al-Faras. Ya. Jadi ada kitab yang dijadikan sumber referensi. Kemudian proses penciptaan Adam. Ini nanti akan kita komparasikan, kita bandingkan dengan konsep tasawuf. Sesungguhnya misal penciptaan Nabi Isa adalah penciptaan Adam. Allah menciptakan Adam dari tanah, kemudian Allah berfirman kepadanya, jadilah kun, maka dia jadilah. Nah, jadi dalam konsep tasawuf tidak berayah, tidak beribu itu adalah Nabi Adam. Ini konsep tasawuf. Pemahaman secara tasawuf falsafi. Sedangkan tidak memiliki ayah dan memiliki ibu itu adalah Nabi Isa. Ini penciptaan tentang Adam dan Isa. Kenapa dikatakan sama? Karena kata-kata kun, jadilah. Seperti itu. Kemudian ini konsep di dalam Quran. Mohon maaf, saya tidak menuliskan ayatnya dalam teks bahasa Arab, karena ini salah satu bentuk adab terhadap Al-Quran. Takutnya khawatirnya nanti kalau ada ayat Al-Quran yang tertulis dalam teks bahasa Arab, itu menjadi bagian dari mushaf. Takutnya nanti
Kalau ketika di print itu malah nanti tidak berlaku menjaga dari Quran. Misalnya mungkin terletak di mana atau terletak di mana seperti itu. Maka dalam memahami sesuatu itu, kalau benar-benar ingin membaca Al-Quran, ya mungkin dalam benar-benar keadaan suci seperti itu, keadaan suci, benar-benar waktu khusus, waktu tempat yang khusus seperti itu. Dan Quran diletakkan tempat yang terhormat seperti itu. Kalau ini ingin mengkaji yang lain dalam Quran, itu saya dalam ajarkan kepada anak-anak, itu sebaiknya itu hanya teks arti terjemahan saja. Kalau benar-benar ingin mengkaji ayatnya bagaimana, maka perlu waktu yang khusus seperti itu. Jadi benar-benar toharo, meletakkan mushaf yang benar seperti itu. Jadi mohon maaf ini seperti ini dalam cara saya mengajar kepada peserta didik bagaimana ada terhadap Quran seperti itu. Jadi sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan Adam dari tanah, dia yang kering berasal dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Ini secara umum, Quran menceritakan secara umum. Sedangkan dalam konsep tasawuf, ini lebih mendetail. Nah, kadang-kadang sumber riwayatnya dari mana sumber itu? Kadang-kadang ditemukan dari mana sumbernya seperti ini. Kemudian disampaikan, ya seperti itu adanya. Diceritakan dari menurut guru saya itu seperti ini, guru saya seperti ini. Ya tradisi seperti itu. Nah, kalau dalam tradisi yang ilmiah, dari kata menurut ulama mufasir, maka dia akan tidak berani, dia akan mengeluarkan suatu pernyataan tanpa ada dalil, ada dasar yang menjadikan sumber pendapat dia. Nah, seperti ini. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia Adam dari tanah, lihat kering yang berasal dari lumpur yang hitam yang berbentuk. Secara umum ini. Nah, kalau konsep tasawuf itu ada cerita pemahaman, ada cerita bahwa malaikat itu diturunkan, ditugaskan oleh Allah untuk mengambil berbagai macam jenis tanah. Ada yang dari tanah lumpur, ada yang dari tanah liat, ada yang dari tanah lempu, ada yang dari pasir segala macam. Itu lebih ceritanya bisa lebih detail, tapi ditanya dari mana sumbernya? Ya seperti itu adanya ceritanya. Kalau menurut tradisi seperti ini gini, seperti itu. Nah, jadi kalau makanya Al-Quran itu hanya sebagai ayat tanda saja, dia tidak akan lebih mendetail seperti itu. Tinggal lagi konsep kita sebagai hambanya, sebagai manusia itu berpikir kenapa seperti ini. Ya. Nah, kemudian tradisi yang berkembang di dalam ilmu tafsir itu adalah menurut berbagai pendapat setelah Quran, hadis, kemudian pendapat-pendapat ulama-ulama yang lain. Selanjutnya, yang ini sesungguhnya aku menciptakan manusia dari tanah, maka apabila tersungkurkan kejadiannya dan ketika pada dalam ciptaku, maka hendaklah kamu tersungkur dengan bersujud kepadanya. Konsep roh, nah konsep roh juga ini ada perbedaan. Ya, kalau masalah roh itu ada satu ulama yang menulis tentang konsep roh yaitu Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah dalam bukunya Ar-Ruh itu. Itu jelas dia akan meriwayatkan berbagai sumber dari Quran, hadis, asar, khobar. Ya. Sedangkan menurut konsep tasawuf secara falsafi, yang menurut hasil perenungannya kadang-kadang tercampur dengan pemikiran-pemikiran dari filsafat Yunani seperti itu pada masa-masa tersebut. Nah, konsep roh, contoh konsep roh. Di dalam konsep Nur Muhammad, ini tradisi lisan, diceritakan bahwa asal muasal alam semesta itu adalah karena Muhammad. Maka Allah menciptakan Nur Muhammad yang Nur itu tercipta dari bagian darinya. Ini menurut pemahaman secara tasawuf falsafi menurut konsep Ibnu Arabi. Ya, karena Ibnu Arabi ini juga termasuk tokoh dari paham pantasmat wahdatul wujud. Seperti itu. Kemudian termasuk proses penciptaan Adam ketika dia
membuka pertama kali matanya, yang terlihat di langit ars itu, di ars, jadi gantungan ars itu terlihat di awang-awang itu tulisan kalimat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Maka Adam bertanya, siapakah Muhammad Rasulullah itu? Nah, di sini Allah menjawab bahwa sesungguhnya dia adalah nanti lahir dari keturunanmu, dan kalau bukan karena dia, maka tidak akan aku ciptakan alam semesta. Ini konsep tasawuf secara falsafi. Ketika ditanyakan sumber dalilnya, nah ini maka tidak akan ketemu. Secara dalam Quran hadis, adalah hadis secara yang sahih seperti itu. Ini. Jadi banyak ada hal yang bersifat maudhu maupun doib riwayat-riwayat tersebut. Nah, jadi ketika bertemu seperti ini bisa jadi kita pahami bahwa ini hazanah pengetahuan yang secara tradisi lisan maupun secara tradisi tulisan seperti itu. Ini konsep roh. Kemudian maka bersujudlah para malaikat semuanya bersama-sama kecuali iblis. Ia enggan ikut bersama-sama malaikat untuk sujud itu. Iblis ini ada kemiripan antara konsep dalam Quran dan hadis menurut Pasir dengan konsep tasawuf falsafi, bahwa iblis itu adalah sesungguhnya adalah nama setelah seorang jin yang bernama Azazil itu dilaknat oleh Allah karena dia takabur, membantah perintah dan membangkang perintah Allah untuk sujud menghormati Nabi Adam. Karena iblis merasa dirinya lebih baik daripada Adam yang diciptakan dari tanah. Sedangkan dia sebagai makhluk yang diciptakan dari api, lebih tua, lebih senior, seperti itu. Dan lebih alim. Karena Azazil itu, yaitu ada keturunan dari bangsa jin. Ya. Nenek moyang bangsa jin itu kalau dalam konteks tasawuf, nenek moyang manusia itu adalah Adam, sedangkan bangsa jin itu adalah Jan. Jan itu artinya adalah tersembunyi. Maka jannah itu adalah tempat tersembunyi. Sedangkan janin itu adalah manusia yang tersembunyi dalam rahim. Nah, ini konsep secara tasawuf falsafi. Ini yang pengalaman kami yang kami temukan ketika mengikuti kajian tasawuf seperti ini. Ya. Kemudian selanjutnya, kayaknya tinggal di sini. Maka turunlah kamu dari surga itu karena kamu sepatutnya menyombongkan diri dalamnya, maka keluarlah sesungguhnya kamu termasuk orang-orang hina. Ini perintah Allah terhadap pengusiran Azazil sebagai makhluk yang pelana sehingga dia menjadi iblis. Ada pemahaman dalam tasawuf falsafi bahwa ketika Azazil ini dikeluarkan, dia terlaknat, maka seluruh tubuhnya itu berubah bentuk. Ini konsepnya. Seluruh tubuhnya berubah bentuk. Jadi makhluk yang paling buruk. Ini konsep yang di dalam tasawuf falsafi. Sedangkan dalam Quran tidak seperti itu. Dia hanya menjelaskan secara muzmal, secara umum saja. Seperti itu. Nah, kemudian kami berfirman kepada Adam, hai Adam, diamlah kamu dan bersama istrimu di surga ini. Dan makanlah makanan yang banyak, lagi baik di mana saja yang kamu sukai, dan janganlah kamu dekati pohon ini yang menyebabkan kamu termasuk orang-orang yang zalim. Dan lalu keduanya digelincirkan dari syaitan dari surga. Ada dua pendapat. Pertama, kamu dan istrimu, jadi Adam dan istrimu. Al-Quran tidak menyebutkan Hawa, tidak menyebutkan nama Hawa. Tetapi penyebutan nama Hawa yang diserap dalam Islam itu berasal dari sumber-sumber Israiliyat, ya, berasal dari ahlu kitab. Karena ahlu kitab itu lebih terperinci tentang menjelaskan nama-nama tokoh seperti itu, baik orang bangsa Yahudi maupun Nasrani, karena mereka berdua kaum yang memperoleh kitab sebelumnya, yaitu kitab Taurat dan Injil. Nah, dalam Islam, di Quran itu tidak menyebutkan secara seperti itu. Nah, ini juga menjadi menunjukkan bahwa Al-Quran tidak terjebak dalam nanti timbul pendapat seperti ini. Tetapi dia memahami secara umum untuk menghindari perdebatan yang lebih
Lanjut, tinggal lagi tanggung jawab ulama-ulama selanjutnya itu menjelaskan ya apakah dia akan memilah-memilah pendapat-pendapat sumber-sumber dari riwayat Israiliyat dari Yahudi dan Nasrani. Kemudian, nah, setan membisikkan pikiran jahat kepadanya dan berkata, hai Adam, maukah kamu saya tunjukkan kepada kamu pohon yang kudih yang kerajaan tidak akan binasa. Ini ada juga perbedaan. Pertama, dalam konsep Islam secara Quran dan hadis, menurut para mufassir, bahwa setan itu membisikkan pikiran jahat kepada Adam. Sedangkan dalam tradisi riwayat Israiliyat yang berkembang di dunia tasawuf, itu Adam itu digoda oleh Hawa. Hawa ini terpengaruh oleh iblis yang menumpang di dalam mulut seekor ular ketika berada di taman-taman surga. Kata Hawa itu dalam konsep tasawuf itu bermakna seperti udara, cuaca yang mudah berkembang, ya, mudah berkembang dipengaruhi dan mudah mempengaruhi. Ini secara khusus. Nah, secara dalam monolog tidak seperti itu. Ya apa adanya yang diceritakan. Konsep yang ini yang dalam Quran hadis, ya itu saja. Adam itu tergoda oleh pengaruh bisikan setan. Sedangkan dalam konsep Israiliyat yang berkembang di dunia tasawuf, itu tidak. Adam itu tergoda karena pengaruh dari Hawa. Hawa itu tergoda karena pengaruh hasutan dari iblis yang menumpang di dalam mulut seekor ular ketika berada di taman surga. Nah, mana yang benar? Mana benar? Kalau dikatakan mana yang benar, tentu ya bersifat norma ini kan agak sulit ya, balik kita sendiri. Ya, apakah menurut pendapat secara umum menerima apa adanya saja yang disebutkan dalam Quran, atau ada memiliki pemikiran menurut pendapat yang berkembang di kalangan tasawuf yang mengambil dari sumber-sumber riwayat Israiliyat, cerita-cerita dari Israiliyat. Kemudian ini masih berkaitan dengan Adam. Nah, kembali sini ke dalam dunia tasawuf, turunnya Adam ini bisa dijelaskan secara terperinci. Kadang-kadang ada perbedaan bahwa Adam itu diturunkan di negeri Sri Lanka. Ada yang mengatakan bahwa Nabi Adam itu diturunkan di pinggir pantai. Nah, ada yang mengatakan bahwa Nabi Adam itu diturunkan di Siam, Thailand. Sedangkan Hawa itu diturunkan di Padang Arafah. Keduanya bertemu di Bukit Jabal Rahmah seperti itu. Itu ada yang menjelaskan pemahaman tersebut dalam konsep tasawuf. Ini lebih terperinci. Nah, sedangkan dalam Al-Qur'an tidak. Jadi secara musmal saja, secara umum saja. Seperti itu. Ya, saya kira cukup masalah ini tadi. Bentar. Nah, ini. Jadi kesimpulannya, kesimpulannya bahwa kembali dari pemahaman di atas, konsep-konsep yang saya jelaskan tadi, saya uraikan, bahwa ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama, konsep kala itu adalah 3. Konsep dalam Islam, dalam bahasa Sanskerta, dan dalam bahasa Indonesia. Kemudian proses penciptaan Adam, terusirnya Ajajil menjadi iblis, keluar dari jannah, itu terkonsep dalam tradisi literasi ilmiah, ulama mufassir, atau menurut pendapat konsep tasawuf, yang secara tradisi lian dan banyak bersumber dari riwayat Israiliyat. Ya, ini berkaitan dengan turun Nabi Adam dan Hawa di muka bumi. Kemudian perkembangan keturunan Adam, ya, sehingga sampai pada masa Nabi Nuh terjadi peristiwa banjir dan titik awal penyebaran kembali manusia. Karena dari Nabi Nuh itu hanya 3 keturunannya dari Sam, Yafid, dan Ham, sedangkan pengikutnya itu semua
sudah musnah. Dari Sam, Yafid, dan Ham, anak keturunan dari Nabi Nuh ini yang nanti akan melahirkan berbagai bangsa di permukaan bumi ini. Nah, ketika turunnya Nabi Adam dan Hawa di muka bumi ini kembali menjadi kebudayaan sejarah, karena sudah ada konsep waktu. Selama itu bumi itu kosong. Bumi ini kosong. Tidak ada peradaban, tidak ada kebudayaan, tidak ada dinamika kehidupan oleh makhluk yang berakal dan memiliki hawa nafsu, sehingga tidak ada dinamis. Ya, begitu saja. Nah, ketika Nabi Adam dan Hawa turun, kemudian berkembang biak, kemudian ditambah lagi dengan peristiwa Nabi Nuh, banjir bandang pada Nabi Nuh, kemudian perkembangan selanjutnya keturunan manusia itu dari Sam, Yafid, dan Ham. Ini semua adalah menunjukkan kala waktu, rentang waktu sejarah manusia yang memunculkan kebudayaan dan sejarah, sehingga disebut sebagai peradaban. Nah, dari bangsa anak keturunan Ham ini, ya, dari rentang waktu di penelitian antropologi itu ditemukan ada penelitian paleontologi, ada tengkorak, fosil tengkorak yang ditemukan di daerah dalam Cina itu berusia 350 tahun. Sedangkan di Afrika itu ditemukan dengan konsep istilahnya Black Eva atau Hawa yang hitam, itu berusia 200.000 tahun yang lalu. Ini kajian secara antropologi. Dan penyebarannya ini maka muncullah konsep penyebaran manusia yang keluar dari Afrika. Ini banyak sekali kajian-kajian yang membahas masalah seperti ini. Tetapi paling tidak dari kata-kata kala itu, ini bukan cocokologi ya, tetapi ada keanehan, ada hal yang perlu kita perhatikan, yaitu suku Kalahari. Suku Kalahari ini. Atau suku San, yang tinggal di Afrika Timur, bagian selatan, atau suku Semak, Bushmen. Dan inilah yang menurut para ilmuwan sebagai cikal bakal penyebaran manusia di muka bumi ini. Maka konsep penyebaran manusia itu keluar dari Afrika. Nah, saya tambahkan, dalam konsep tasawuf, kalau dalam konsep tasawuf itu dijelaskan kalau Adam itu berkulit cerah putih, sedangkan Hawa itu berkulit gelap. Nah, dari keduanya ini itu menurunkan gen-gen yang memberikan corak warna yang berbeda di seluruh manusia di permukaan bumi ini. Ini dalam konteks tasawuf. Sekali lagi tidak akan ditemukan dalam referensi ilmiah. Karena ini disampaikan dari guru bahwa Adam itu seperti ini, Hawa ini seperti ini. Nah, kenapa manusia ini banyak ragam warnanya, kulitnya, ada yang putih, ada yang sawo matang, ada yang kuning langsat, ada yang hitam, ada yang putih pucat, ada yang putih kemerah-merahan. Nah, dijelaskan sama guru saya dulu, minta maaf ya. Itu bahwa Adam itu berkulit putih, sedangkan Hawa itu berkulit gelap. Tidak akan ditemukan di dalam buku, tetapi ini tradisi lisan. Makanya kadang-kadang pemahaman hakikat makrifat ini tersembunyi pada persona orang-orang masing-masing. Ya, persona masing-masing. Jadi dia memahami sesuatu itu tanpa dia menyebutkan, oh ini enggak. Dia cukup dia sendiri. Kecuali dia memiliki kemampuan atau wewenang yang nanti gurunya menyampaikan, kamu nanti melanjutkan tradisi keilmuan ini, sampaikan. Nah, dengan orang-orang yang secara hidayah dia terpilih. Karena pasti kata guru saya dulu, kalau ini disampaikan keluar, pasti akan menimbulkan perdebatan. Cukuplah. Jadi Anda yang terpilih memahami ilmu makrifat, mengenal. Ta'rif, makrifat itu artinya makrif, mengenal. Maka dalam dunia tasawuf itu terkenal, barang siapa yang mengenal dirinya, maka dia akan mengenal penciptanya. Seperti itu. Jadi mohon maaf, jadi ini kajian secara lisan, bukan kajian secara literasi dalam penelitian ilmiah seperti itu. Tetapi kita lihat di sini ada kesamaan, ya bukan cocokologi bukan, tapi sekarang ini ada kesamaan kata-kata Kalahari ini secara penelitian antropologi, paleontologi kok bisa sama seperti itu. Nah, ini kalau mau lihat di film dokumenter The Origin of Melayu itu jelas sekali dijelaskan. Jadi perkembangan bangsa Melayu itu tuh benar
ada konsep bahwa penelitian di tahun 1996, suku Kalahari ini memiliki lebih dari 130 DNA manusia yang tersebar di muka bumi ini. Dan ada indikasi bahwa penyebaran manusia itu berasal dari nenek moyang mereka. Karena gen-gen manusia yang berkembang di permukaan bumi ini, mereka ada. Seperti itu. Jadi penyebaran manusia ini konsepnya adalah penyebaran manusia yang keluar dari Afrika. Sedangkan keturunan Afrika ini berasal dari Ham. Yafid, maaf. Seperti itu. Kalau Yafid itu menurunkan bangsa Asia. Kalau Sam itu menurunkan bangsa Romawi. Kalau Kaukasus mungkin seperti itu. Kan Rasmi. Kalau Yafid ini menurunkan kita yang Mongoloid seperti itu. Indonesia. Nah itu yang bisa dipahami dari penyebaran manusia ini dari Afrika Timur yang bagian selatan, kemudian naik ke atas ke utara, masuk ke Jazirah Arab, turun, ada yang berkembang naik ke utara, terpecah bagi dua, ada yang masuk daerah Ras Kaukasoid, ya dari barat, dari daerah Hungaria, tengah, terus tembus Mongolia sampai ke dataran Cina. Kemudian dari terpecah dua juga, ini ada slide ini cuma lupa tadi gara-gara terhapus tadi. Kita ada penyebarannya jelas sekali. Jadi ras manusia itu seperti itu penyebarannya. Ini indikasinya bahwa penyebaran manusia itu benar sesuai dengan konsep teori bahwa manusia itu keluar dari Afrika. Dari mana nenek moyangnya? Kenapa bangsa manusia memiliki ragam kulit berbeda? Ini jawabannya di Tasawuf dijelaskan bahwa Adam berkulit putih, Hawa berkulit gelap, seperti itu. Dan penyebaran manusia ini sampai ke darataran Nusantara kita ini sehingga menimbulkan peradaban Melayu Nusantara. Nah, itu saja mungkin penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada yang salah dan ada hal-hal kata-kata yang kurang pas. Baik, terima kasih Pak John dengan materinya itu ya. Cuma Pak John mungkin sudah melakukan penelitian lebih lanjut belum tentang simbol-simbol kala ini yang ada di Nusantara, baik Nusantara itu sendiri ataupun di suku-suku lain, penggunaan simbol kala itu sendiri. Sebelum kita... Oh ya, baik. Begini, halo? Halo? Halo, Ya, lanjut. Ya. Jadi begini, untuk penelitian kala, kebetulan sebenarnya begini, saya itu hanya pemerhati budaya ya, kan tertarik saya pertama kali belajar tentang kebudayaan, khususnya kebudayaan Jawa itu belajar dari pusaka. Ternyata dalam kebudayaan Jawa itu di Nusantara ini itu penunjukan simbol. Nah, sederhana saja, itu ada istilah sangkala. Jadi pendirian suatu bangunan itu akan ditandai dengan bahasa simbol kala. Seperti itu. Jadi tradisi di Jawa yang saya pahami, keris saja, contoh keris saja yang paling mudah. Keris saja itu antara contoh keris yang bertapur tilam upi. Ada satu pusaka keris yang bernama tilam upi. Nah, kata-kata tilam upi ini mana simbol? Simbolnya itu bahwa tilam, yaitu artinya tikar, yang diberikan oleh seorang ayah kepada anaknya, kepada mertuanya, dengan harap ketika dia menikah kepada mantunya, dengan harapan nanti orang yang menikah, yang memiliki keris tilam upi itu akan dalam rumah tangga itu akan seperti ada kedamaian seperti itu. Itu mana simbol dan harapan dalam kala. Dalam bangunan-bangunan keraton, masjid itu pasti ada sangkalanya, ada tanda waktunya. Dalam bahasa gambar mungkin gajah seperti itu. Nah, kalau penelitian lebih lanjut, ya jujur saja saya hanya secara umum saja, karena lebih fokus ke sajian pusaka di keris.
pusaka-pusaka keris seperti itu. Jadi kayak badi segala macam dan ragamnya ternyata banyak sekali. Contoh saja pamor. Pamor di keris itu memiliki simbol. Maknanya apa? Ada hakikat tersendiri. Dan ini perlu kajian. Oke. Jujur saja saya ada juga gurunya, juga ada mentor yang sering kadang diskusi tukar pikiran seperti itu. Nah, kelemahan kita ini jujur saja orang Sumatera itu dalam penggunaan bahasa kita ketika berhadap dengan saudara-saudara kita ya dari Jawa itu eh, harusnya kita itu pada orang tua itu menggunakan unggah-ungguh bahasa bosok tata keramanya ya. Nah, cuma karena lingkungan kita ini ngoko ya nggak bisa pakai bahasa Jawa kromo apa kromo inggil apalagi kawi seperti itu kan. Nah jadi di sini perannya bahasa kita juga ngomong saja apa adanya. Oh, mohon maaf Pak, saya hanya bisa bahasa Indonesia saja seperti itu, tanpa mengurangi rasa hormat. Walaupun kita tahu sesungguhnya kalau kita memiliki kemampuan bahasa promo lebih baik seperti itu menghadapi orang-orang yang lebih tua. Saja terima kasih. Baik, baik. Baik, kepada partisipan yang hadir malam hari ini mungkin yang ingin bertanya dipersilakan. Adakah yang ingin bertanya sebelum kita lanjut ke Pak Hasyim? Silakan di open mic. Kalau ada yang ingin bertanya tentang materi yang disampaikan oleh Pak John Feryadi tadi. Oke. Kalau tidak ada kita lanjut ke Pak Hasyim ya. Silakan Pak Hasyim, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih Bang Dino ya. Sangat ya jelas ya kayaknya tadi. Saya ucapkan salut ini kepada Bang John Feryadi. Luar biasa. Ya, apa namanya? Jadi kami memang 1 minggu ini selalu WA, telepon dan sebagainya memang konsep yang kali ini memang harus dilalui. Gitu. Nanti walaupun apa namanya eh, nanti akan berlanjut ke yang lain tentang Melayu itu sendiri dan Kerajaan Sriwijaya. Tapi konsep kala ini harus dilalui. Menarik saya hari ini. Baik, saya mulai dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat ya narasumber Bang Jan Feryadi dan juga moderator Bang Dino ya hari Pak sangat berbahagia sekali. Juga ada Tan Adil ya yang selalu menemani kita sebagai orang tua kita. Yang kali ini beliau ada kegiatan, namun dibantu oleh putra beliau dan sedang merekod kali ini. Dan juga teman-teman kita yang lainnya, para dengar yang apa namanya peserta webinar kali ini ya. Saya sebenarnya tadi sudah cukup jelas ya, cukup panjang lebar dari saudara kita Bang Jan Feryadi menerangkan tentang kala dan apa namanya itu start awal kalau menurut saya. Akhir-akhir ini ketika penelitian budaya ya nampaknya Indonesia memang hampir agak ketinggalan gitu ya. Nah, menurut saya ketinggalan dalam hal saya lihat literatur-literatur yang saya baca, makanya berhari ini saya membaca, kemudian juga mendengar, lihat YouTube, dan sebagainya. Tentang penelitian, terutama tentang budaya Melayu, saya lihat di Malaysia itu gencar sekali, ya. Terutama ada Profesor Solehah kalau nggak salah, yang juga tentang genetika Adam dan turunan-turunannya. Jadi memang bicara tentang Adam ini bagi kita itu adalah hal yang utama. Karena menurut kepercayaan yang seperti yang Bang Jan cerita nanti, bahwa dari 3 agama,
tentang konsep kala dan juga tentang penciptaan nada itu adalah sebagai orang yang pertama kan. Nanti penjelasan itu yang kita perlukan untuk melangkah ke depannya. Kalau menurut sejarah saya meneliti ini, sebenarnya kan meneliti tentang temuannya itu bulak-balik, tidak runtut gitu ya. Jadi misalnya runtut dari waktunya itu dari nol dulu, angka 1, 2, 3, tidak begitu. Ketemu dulu awalnya adalah peradaban Laya. Jadi saya meneliti, kalau Bang Jon tadi kan lebih ke apa namanya kajian literatur-literatur, ya. Saya lebih ke kajian tentang field trip ya, artinya perjalanan ya, yang ada di Nusantara langsung, walaupun juga menggunakan kajian literatur ya dan lain sebagainya. Tapi saya gabungkan kedua itu. Nah, jadi sebelum saya kasih slide, yang saya cerita dulu, ternyata saya temukan itu dulu dulu ya. Ini udah 15 tahun sebenarnya saya meneliti. Awal-awalnya tentang musik dulu, tentang gamelan dan lain sebagainya. Kemudian yang 2021 itu ketemu Gong Batu, Sumatera Selatan. Nah, kemudian di daerah lain dan sebagainya. Tapi untuk meneliti Sriwijaya, Melayu itu tahun 2008 pas saya S2 di UGM, ya mulai sampai sekarang gitu baca gitu kan. Nah, kemarin ketika apa namanya, saya sendiri turunan Laya itu sendiri. Jadi kalau bicara Gugo, istilahnya Gugo itu artinya kelompok ya, atau apa ya, kelompok kecil masyarakat gitu, namanya Gugo. Nah, saya itu dari kecil disebut Gugo Laya gitu. Jadi udah tahu saya keturunan Puyang Laya. Nah, waktu tahun 2021 kemarin, saya diundang oleh Bang Malik ya, Malik Alusa ini ke daerah Pagar Gunung gitu kan. Di situ katanya ada persembahyangan Laya dan ada Gua Laya gitu. Nah, padahal saya sebelumnya udah ke Bengkulu, ke Curug, ke mana? Ke Jambi juga ya. Pokoknya muter lah seluruh Indonesia. Tuh. Nah, saya diajak eh, untuk pulang ke kampung sendiri. Kalau saya kan asalnya dari Batu Raja, kampungnya di Desa Saung Naga ya, punya suku Saung Naga ya, kan Batu Raja sana. Tapi saya diundang ke apa namanya Pagar Gunung, ketemu istilah laya itu, saya langsung nyaut gitu. Padahal wilayah lain banyak yang saya diundang kemana-mana gitu, suruh hadir, datang gitu, suruh mengunjungi, saya nggak gitu tertarik gitu kan, sebelum tertarik. Tapi pas di ke Laya, saya langsung tertarik gitu, karena ternyata ada hubungan historis gitu. Nah, setelah itu ketemu juga ternyata ada apa namanya Sungai Laya ya di Ogan. Saya teliti juga, kemudian temu juga adalah bukan temu artinya tentang peradaban naga ya di kampung saya Saung Naga itu di Batu Raja itu 40 kilometer kalau nggak salah. Apa namanya Saung Naga itu rumah naganya gitu kan di dasar sungai, di dalam sungai kan. Nah, apa yang saya ceritakan ini nanti sangat berhubungan dengan konsep laya, dengan tadi naga yang digoda oleh naga dan lain sebagainya. Ini sangat sangat berhubungan sekali gitu. Jadi memang harus bergandeng gitu. Ketika dia bicara Puyang Laya, tapi banyak istilah kata-kata la itu kan dipakai oleh masyarakat Sulawesi Selatan, ya. Sulawesi Selatan tuh umumnya mereka gelarnya raja-raja dan masyarakatnya itu la, juga di Jawa Barat dan sebagainya. Tapi perlu digandeng kalau untuk menjadi apa pembesar begitu, sepertinya harus ketemu naga gitu kan. Nah, ini bisa kita lihat nanti mungkin pertemuan berikutnya saya bahas tentang Dapuntah yang Srijaya Naga gitu kan. Sebagai rajanya Sriwijaya.
Dan juga saya temukan prasasti-nya di sana. Artinya bukan prasasti, maksud saya sebuah nisan lah, eh, yang sangat lokasi yang sangat strategis ya, indah gitu. Kalau mungkin ke depan kita perlu throwback history ini jalan-jalan ke sana itu. Ya kan lokasinya nanti bisa kita tunjukkan. Nah, jadi setelah itu baru ketemu eh, Maya. Jadi saya pas jalan ke Aceh ada juga suku Maya. Nah, ternyata Maya ini peradabannya orang Lampung gitu. Lampung ini Mulang Maya banyak sekali gitu. Nama-nama kampung ya. Maya itu. Jadi mau Maya kemudian Laya. Nah, juga ada masyarakat Daya. Bahkan di Pagar Gunung itu masyarakat Daya itu silam, kampung silam, kampung yang sudah hilang, artinya pergi dari situ gitu kan. Nah, saya perkirakan kampung-kampung silam itu karena terjadi peperangan, ya. Artinya memang nanti, ya, ini kan throwback history akan berlanjut ya. Cerita ini akan seru gitu, ketika sudah sampai waktunya. Nah, ketika saya bicara kalah, laya, itu juga ternyata ada Bang John tentang konsep kalah gitu kan. Saya tanya maknanya apa gitu, ternyata tentang waktu, tentang hubungannya nanti apa namanya nanti tentang perintah ya, artinya jangan sekali-kali gitu kan, yang nanti terhubungkan dengan kisahnya Nabi Adam. Wah ini menarik sekali menurut saya. Justru start harus dari situ dulu gitu kan. Kalau saya baca Profesor Soleha yang dari Malaysia kan, beliau sudah tuh kayaknya gitu. Nanti tanggal 22 Mei, besok Senin, udah katanya on di TV ya, Malaysia itu. Tentang konsep-konsep macam ini. Jadi menurut saya, Bang Dino, yang disarankan oleh Profesor Manu itu kan artinya segala dari apa nama kebudayaan itu ya harus kita munculkan ini di sini. Nah, kali ini kan tentang Adam. Nah, masalahnya ya, masalahnya itu di sini nih masalahnya. Jadi ketika meneliti tentang Adam, ya, tentang penelitian eh, yang saya lakukan, jadi penuh tantangan dan harapan tentang penelitian saya ini. Jadi memang di masyarakat itu di Nusantara banyak sekali apa namanya peradaban-peradaban kita yang terpendam ya, karena memang kita pernah melalui masa-masa apa namanya putus sejarah, kemungkinan semacam itu karena adanya miss antara generasi yang dengan yang generasi sekarang. Nah, kita saat ini sudah mulai lagi mencari kembali apa namanya peradaban kita yang dan ternyata di masyarakat artinya di lapangan itu masih lengkap sekali. Jadi cuman umumnya ya umumnya benda-benda bersejarah di kita itu eh, sudah tidak lagi ada literatur-literatur. Contoh saya ke Mandi Rubiah, daerah Sumatera Barat. Saya tanya langsung dengan mandinya, Mandi Rubiah yang ketujuh. Bilang Mandi, apakah ada yang bisa saya baca tentang jalan kita ini, sejarah kita yang tertulis. Eh, Suaminya juga bicara tentang bahwa tidak ada lagi yang bisa di apa namanya yang ditinggalkan dari peradaban ini. Tapi dari rumahnya dan lain sebagainya itu masih lengkap, termasuk mitologi-mitologi dan lain sebagainya. Nah, jadi kemudian apa namanya tulisan-tulisan ketika saya mau menulis gitu ya tentang budaya Nusantara itu banyak tulisan tentang yang budaya Nusantara itu yang dipublish, yang telah dipublish, yang umumnya bukan ditulis masyarakat lokal di Nusantara, gitu kan. Jadi semacam misalnya tulisan lokal yang lebih menerangkan tentang budaya kita itu
umumnya dari India ya. Kita buka tentang kala misalnya, tentang laya dan baik tentang kala ya. Banyak sekali tulisan yang berhubungan dengan bahasa Sanskerta. Kira-kira gitu. Juga banyak tulisan Cina, Arab, dan Eropa. Dan memang sulit sekali menemukan tulisan-tulisan eh, berasal dari Nusantara sendiri. Tapi dari konsep laya, dari konsep yang kita pelajari mengenai kala ini, gitu kan, itu kita telusuri satu-satu, ya. Jadi kita telusuri kembali peradaban itu. Jangan sampai kita kehilangan apa namanya kendali gitu ya, kehilangan arah. Nah, jadi bicara waktu ini sangat diingatkan ya kalau oleh Tuhan ya, demi masa kan gitu, bahwa manusia itu dalam kerugian. Kira gitu gambarannya. Jadi bahwa kita itu sudah diingatkan bahwa waktu itu sangat penting. Jadi bicara kala itu, kenapa kali ini kita bicara tentang kala, makna kala ini adalah bahwa gramatikal kala terkait langsung dengan paradigma verb atau kata kerja ya, kata kerja. Menyatakan bahwa dua kategori verba atau kata kerja adalah identik dengan tense atau kala yang mengungkap waktu situasi. Nah, bicara tentang kebudayaan pasti nanti, walaupun kita bicara tentang kebudayaan juga, pasti nanti bicara sejarah. Nah, kalau udah sejarah, bicara waktu. Waktu nanti ya ada sejak apa namanya dibagi beberapa, di mana sejak lama masalah waktu menjadi salah satu perhatian para ahli. Itu yang paling penting. Tercatat salah satunya adalah Jesperson. Bagaimana dikutip Hood membicarakan waktu yang terdiri dari tiga kategori waktu, yaitu waktu lampau, waktu kini, dan waktu mendatang. Waktu kebahasaan dikenal dengan istilah tense skala yang dibedakan dengan time atau waktu. Nah, jadi kita tentang peradaban, ada peradaban masa lalu, peradaban masa kini, dan peradaban masa depan. Itu apa namanya, kemudian itu bisa dicatatkan dalam sejarah. Begitu pentingnya, sehingga kali ini belum bisa kita lalui yang lain. Kemarin saya sih sudah bicara tentang laya ya. Nah, ternyata harus ke kala dulu gitu. Nah, kemudian waktu oleh Ben Veniste seperti dikutip oleh Hood ya, dibedakan menjadi tiga pengertian, yaitu waktu fisis atau time fisik, yaitu waktu yang berjalan berdasar pada perputaran bumi dan bersifat linier, tidak terulang dan tidak terhingga. Wah, ini sangat luar biasa ini bicara waktu, bahwa apa namanya bumi juga berputar ya di porosnya, dan apa namanya bersifat linier ya. Linier itu terus terus menerus lurus begitu dan tidak terulang. Jadi kalau sudah terjadi ya terjadi, tidak apa namanya masa lalu sudah tidak bisa lagi kita, waktu masa lalu itu sudah tidak bisa lagi kita mengulangnya masa depan gitu ya kan. Nah, bahkan hari ini yang kita lakukan hari ini adalah sangat penting karena hari ini juga kita sebenarnya bicara masa lalu ini ya, dan masa lalu itu untuk masa depan. Jadi kalau sangat pentingnya bicara kala ini, bagaimana masyarakat Nusantara ke depan. Nah, peradabannya itu tercatat dengan rapi ya, dari peradaban awal, peradaban yang sedang berlangsung, dan peradaban. Juga waktu kebahasaan atau time linguistik ya, yaitu waktu yang ada dalam sistem kebahasaan yang digunakan oleh manusia. Nah, kalau kita lihat di sini yang saya waktu awal ya, saya lihat secara kajian keilmuan untuk waktu awal itu belum saya temukan ya. Jadi, baru bicara kalau bicara sejarah masa lalu ya, kalau bicara tentang manusia, antropologi begitu kan. Kemudian bicara tentang tengkorak, bicara fisik manusia, bicara paleontologi dan lain sebagainya. Nah, baru yang akhir dari waktu
itu ditemukan disebut ya. Nah, ternyata eskatologi ini juga sangat berhubungan dengan kala gitu kan ya. Jadi bicara waktu awal juga tentang kala atau waktu kala sendiri itu bicara waktu kala, dulu kala dan sebagainya. Bicara waktu yang awal ya. Nah, kemudian nanti di akhir zaman juga akan ditandai dengan waktu ya. Jadi eskatologi itu tentang akhir. Nah, kita bicara manusia saat ini yang sudah miliaran jutaan orang ya. Mungkin saya nggak tahu lupa nama apa udah miliaran ya. Itu ditandai dari waktu awal terciptanya manusia. Makanya yang kita yakini tentang kala waktu awal manusia itu mulai dari kalau menurut tiga agama tadi adalah ya baik Islam maupun Yahudi maupun Nasrani ya itu tentang Adam. Nah, konsep yang diterangkan tadi ya itu sangat menarik sekali dari Bang apa namanya Bang John ya. Nah, jadi teori penciptaan yang saya temukan di lapangan ini tentang mungkin sudah pernah saya bicarakan ini tentang mandala ini. Sama di Sumatera Selatan ya, ketemu ada matahari, kemudian nanti ada juga nanti ada mataharinya yang tidak ada ujungnya semacam ini, tapi ada cuman hanya matahari. Nah, kemudian ada juga yang semacam ini. Ya. Ini sebenarnya secara aksiologis ada pemaknaan yang sama. Jadi menurut Sidabutar yang saya ditemukan di daerah Samosir ya di Batak sana bahwa di bawah ini adalah kita belum ada, dia telah ada, dan kita telah tiada, dia masih ada. Nah, dikaitkan dengan konsep kala, ya. Jadi konsep kala di sini adalah kita belum ada, dia telah ada, tapi yang ada pertama kali itu identik dengan Nabi Adam. Kira-kira begitu gambarannya. Walaupun nanti kemudian ya bisa kalau apa namanya secara teori sudah bisa kita klaim ya tadi saya bilang bahwa Nabi Adam itu diturunkan umumnya di sebelah timur ya ada di Angka dan lain sebagainya ada di pinggir pantai dan sebagainya kan dan sebagainya itu. Jadi dengan konsep Mandala ini bahwa wajar kalau misalnya peradaban Nabi Adam itu turun di Indonesia ya. Seperti yang konsep kala juga ya, yang saya temukan di Sumatera Selatan konsep-konsep semacam ini ya ini nanti semua terhubung dengan kala ini bicara waktu ya di sini ada matahari kemudian naga ya itu nanti sangat terhubung sama sekali jadi bahwa terdapat istilah kala di daerah Nusantara ini terutama di orang masyarakat Jawa ya itu mereka eh, namanya sangat dekat dengan istilah itu kan Bang Arik itu mengungkapkan bahwa istilah kala ini peradaban-peradabannya itu temukan di daerah Bawean dan sebagainya. Ya. Jadi di daerah Nusantara sendiri memang ada konsep kala ini ya. Dan dunia lainnya terutama di Afrika yang saling terkait. Nah, kalau demikian berarti bahwa tidak menutup kemungkinan ya kalau dilihat dari Bang Jan bicara tadi, saya meyakini satu, jadi angka nol itu dia belum ada, kita belum ada dia sudah ada itu kan yang sudah ada adalah yang maha kuasa ya. Kalau kita Islam itu Allah Subhanahu Wa Taala saja. Nah konsep satunya manusia pertamanya dan kita yakini dilihat dari apa yang diungkapkan tadi itu saya meyakini di mana Sumatera itu sendiri disebut Pulau Swarnadwipa, Pulau Emas, ya, warna bumi, Tunalen, ya, dan lain sebagainya banyak nama itu yang menunjukkan bahwa apa yang diceritakan surga dunia atau Taman Eden
yang ada itu bisa jadi adalah sampah itu sendiri dengan apa tinggalan-tinggalan di mana konsep apa namanya kala itu bicara tentang keagamaan itu kata Bang John bahwa satu kala itu hubungan dengan waktu, kedua berhubungan dengan apa namanya larangan, artinya perintah. Jangan kamu mendekati buah huldi. Jadi artinya ketika Nabi Adam turun ke muka bumi, ya. Nah, kita lanjutkan dari konsep kala itu kemudian ke konsep laya, kan gitu. Laya, kemudian ada laya, ada malaya, ada maya. Jadi kemudian disebut kemudian malaya. Jadi Melayu. Kemudian perjalanan itu ya saya lihat kalau diperkirakan Nabi Adam itu turunnya di sebelah timur dunia, melambangkan juga konsep sesuai dengan apa namanya perputaran matahari, perjalanan dari timur ke barat, ya, di mana juga tempat matahari terbenam. Nah, saya kalau mendengarkan tadi itu lebih tambah yakin gitu. Kalau Nabi Adam itu bisa jadi di Nusantara kalau saya setelah diadakan webinar malam ini. Eh, Tadi John bilang bahwa tentang Afrika, ya. Jangan lupa nanti berikut ini seminar bahwa peradaban orang-orang di Nusantara ini sampai Afrika perjalanannya. Nah, bahkan kalau saya lihat itu tentang konsep laya ini yang ada di Nusantara itu sudah diturunkan ke anak keturunannya yang 9, misalnya ada nanti ada mata empat, ada Tidah, kemudian ada serunting sakti, ada naga berisang dan lain sebagainya. Nah, konsep laya itu sendiri adalah hijrah, artinya sang raja besar, sang raja di raja itu bergeser ke daerah Arab, ya, di mana di situ Siti Hawa kan, kira-kira begitu gambarannya. Kemudian pergeseran dari Arab tadi bertemunya, jadi Nabi Adam diperkirakan di Nusantara, di sebelah timur dunia, walaupun nggak di Nusantara, mungkin di Sri Lanka ya. Karena juga Sri Lanka atau Tibet atau 6 negara itu di mana ada puncak gunung Himalaya ya, yang tertinggi di dunia itu 8.600 atau 800 itu pl. Nah, jadi pergerakan dari timur ke barat langsung sampai di Arab, kemudian sampai ke Afrika, akhirnya menurunkan suku-suku di Afrika. Itu kalau keyakinan saya. Jadi apa namanya Nabi Adam itu turunnya di negeri kita Nusantara kalau saya. Nah, kemudian bergeser ke daerah Arab, situ ada ketemu Siti Hawa. Nah, keturunannya kemudian melanjutkan sampai Afrika. Kemudian yang dari Afrika ini baru kembali ke Nusantara. Kalau saya lihat semacam itu. Makanya kita konsep kali ini adalah konsep kala dulu, konsep waktu ini untuk apa start ke berikutnya. Jadi di mana ya dari yang kami temukan dengan Bang John itu suku Kalahari ya, apa namanya di Gurun Kalahari ya, ini atau suku Semak ya, suku Semak. Nanti di episode berikutnya tentang suku Semak ini yang sudah 20 tahun yang lalu. Konsep kemudian apa namanya kalah di Nusantara, kita kembali ke tadi sudah bergeser dari Nusantara bergeser ke Arab sampai Afrika, dari Afrika kembali apa berputar ke seluruh dunia ya. Nah, kemudian kembali ke kita kembali ya. Inilah simbol-simbolnya naga, matahari dan lain sebagainya. Nah, sang waktu ya, di mana nanti akan membuat suatu peradaban Maya Daya Laya ini. Yang kemudian menjadi peradaban. Jadi bahwa kata kala adalah lebih mengenai makna masalah waktu, baik awal dan akhir yang terhubung dengan juga dengan peradaban Melayu dan lain. Mungkin itu dari saya kata-kata yang dapat saya terangkan bahwa kita apa nama tarik malam ini ya. Jadi biasanya sebelum
seminar tentang kala ini saya belum berani tentang keberadaan adanya. Nah, dengan adanya seminar kali ini, mudah-mudahan apa namanya bisa diterekod dengan baik dan disampaikan ke masyarakat. Di mana saya juga baca tentang pergerakan yang saat ini berlangsung di dunia, terutama di Malaysia, Profesor Soleha dan sebagainya itu, mereka sudah tentang gen Nabi Adam dan sebagainya, itu mereka sudah mulai terdata. Dan saya kemarin baca masih Nabi Adam turunkan di Sri Lanka katanya, dan ternyata Sri Lanka juga sangat berkaitan erat dengan bangsa Melayu yang ada di selatan, di suku Ogan, suku Saunaga gitu kan, suku Ogan. Nanti sangat terkait kan. Mungkin itu dari saya, Bang Dino. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, baik, baik. Terima kasih Pak Hasim. Menarik ini materinya. Kembali lagi ke simbol nih Pak Hasim. Dari penelitian yang Pak Hasim udah lakukan itu, beberapa daerah yang selain itu ya, yang ditampilkan di slide itu, saya rasa memang ada beberapa daerah di Nusantara ini yang menggunakan simbol yang sama dan mungkin belum dikaji oleh peneliti lokal itu sendiri. Mungkin. Nah, kalau dari sisi pandangan Pak Hasim sendiri seperti apa alur simbolisasi tadi digunakan oleh etnis di Nusantara ini gitu? Baik, menarik sekali pertanyaannya. Jadi Bang Dino, sepertinya kalau kita melihat konsep mandala di mana titik tengah itu adalah titik nolnya, titik tengahnya. Dan itu saya kuat dugaan ada Nabi Adam yang di Nusantara ini lebih ke daerah Bawean, Pulau Bawean. Dan itu adalah, Pulau Bawean ini adalah di daerah tengah, ya, di sentral sekali, di mana sebelah baratnya Pulau Sumatera, di utara Pulau Kalimantan, selatan Pulau Jawa, timurnya adalah Sulawesi. Nah, dan di seluruh peradaban Nusantara, simbol-simbol itu saya temukan semua. Jadi saya temukan di Kalimantan juga, saya temukan di Sumatera. Sumatera itu kayak Aceh sampai Lampung ya. Ketemu di Sulawesi juga demikian ya. Jadi, apalagi di Jawa kan, nggak 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 ketulungan lagi kalau Jawa itu satu kata saja udah bisa apa namanya bisa luas sekali gitu penjabarannya. Sangat kaya ya masyarakat Jawa gitu. Nah, jadi kalau menurut saya di Nusantara ini ya memang pas kalau kalau saya lihat di daerah Bawen ya. Tapi yang jadi pertanyaan itu peradaban Laya. Nah, peradaban Laya yang terhubung ke naga ya. Jadi artinya yang gelar punya Kuyang Laya. Kuyang ini kalau di daerah lain saya hanya satu kan, Hunyuman di Sumatera Selatan, istilah Kuyang Laya. Yang lainnya hanya nama daerah, ya, nama-nama orang gitu kan. Jadi Laya itu bukan berupa nama Puyang, tapi yang nama Puyang hanya di Sumatera Selatan ya. Sementara ini ya. Nah, di Sumatera Selatan itu terhubung dengan keturunannya orang-orang Naga gitu. Nah, konsep naga ini nanti di minggu ke depan kita bahas ya tentang temuan yang apa tentang Melayu itu dan hubungannya dengan suku naga. Jadi di mana apa namanya ketika seperti yang Bang Jan bilang bahwa ketika Nabi Adam ada di pinggir pantai. Nah, itu kan Sungai Ogan itu di mana ada saung naganya. Saung naga itu rumah naganya itu 40 kilometer gitu. Jadi kalau di wilayah lain itu hanya berupa mitologi naga, gelarnya naga, termasuk di Kalimantan ya. Saya juga baru baca ya, kalau rumah-rumah Padang itu nggak ada sebenarnya naga, naga dan matahari nggak ketemu. Nah ternyata di apa namanya itu Danau Sihanok, Sihanok apa itu? Lupa saya tadi baca. Itu juga dengan konsep naga gitu. Jadi artinya Danau Singkarak, Danau Singkarak ya. Singkarak dan Singkarak ya. Nah, ya, Singkarak apa di mana sih yang konsep naga juga. Ternyata yang sebagai raja samudra
itu identik dengan naga, gitu kan, Raja Samudranya. Kalau dia langit, dia konsep dengan matahari. Makanya Yang tadi lambang topi-topi Melayu itu kan pasti matahari semua itu di pecinya, yang apa namanya itu ya? Lupa saya. tanjak Eh, tanjak. Tanja, ya di tanjaknya itu kan matahari semua. Jika tidak ada tambang matahari itu mungkin orang biasa, mungkin begitu bedanya. Nah, Kalau yang 40 km tadi itu dalam bentuk apa itu wujud? Kalau bangunan eh, fisik atau saung naga, rumah naga, sangkar naga. Jadi ada aliran air, ya. Aliran air itu yang konon katanya itu memang sangkar naga, namanya kampung saung naga itu. Nah, kalau ada apa namanya dihanyutkan dari hulu kelapa satu gandeng gitu, nanti kita temukan di hilir. Berapa hari kemudian tuh bisa ketemu di hilir gitu. Tapi belum ada yang berani masuk kan, Dino, dalam itu. Itu perlu mental itu kan, berani masuk ke dalam itu gitu kan. Tapi mitologi itu sampai sekarang, bahkan di hulu hulu sungai yang Saung Naga tadi sekarang dibangun masjid karena memang ada mitologinya, ada permintaan apalah gitu, gitu. Kira-kira mitologinya. Memang ada Bang. Jadi memang ada suku Saung Naga Sumatera Selatan itu memang ada Saung Naganya yang 40 kilometer. Dan juga peradaban naga-naga itu memang sangat kental gitu. Gitu Bang. Samping peradaban Puyang Laya ya. Jadi